فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وقد حوى عن أشوانا يحبون الذين عليهم
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah wa rahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk kita berkumpul bersama-sama mengingat daripada sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus iftitah pembukaan majelis Manhajul Ridha setiap malam Sabtu yang ada waktu insyaallah Jabri setiap malam Sabtu. Dan untuk malam Sabtu depan kita pindah majelisnya ke tempat Ustadz Hashim bin Syahab di daerah Lemabang. Mari kita muliakan, kita semarakkan untuk malam Sabtu depan. Kemudian malam Sabtu berikutnya baru kita mulai majelis seperti biasa. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah wa rahmatullah. Alhamdulillah begitu banyak kita kedatangan daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, Habib bin Syahab Salim, Habib bin Syahab, Habib Hashim bin Syahab, Ustaz Rajulin, dan tidak kita lupakan insyaallah ya. Insyaallah akan selalu bersama kita juga. Amin amin. Kemudian Ustaz Hasan bin Syahab, Habib Ibrahim Pak Pur dari Bekasi, kemudian Habib Syami Al-Kaf, dan para habaib dan lainnya. Begitupun Sohibul Bait yang alhamdulillah sudah memfasilitasi kita semua, Habib Umar Aidus. Insyaallah mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat daripada terlaksananya iftitah ini, maulid ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ceramah banyak yang saya hormati guru kami Habib Syafiq bin Muhammad bin Syahab, insyaallah terdapat banyak umur sehat selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Pengasuh beliau Ustaz Surat dan seluruh para asatidzah tidak bisa disebut satu persatu, dan juga khususnya daripada Habib Umar, insyaallah kita doakan panjang umur sehat afiat. Ya, Ustaz Hasan bin Syahab guru kami juga beliau panjang umur sehat afiat, ditambah lagi insyaallah. Amin. Habib Umar kita doakan juga nambah lagi insyaallah. Amin. Nambah rezekinya, nambah berkatnya, nambah lagi. Amin. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin kita dengar banyak pelecehan di mana-mana tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita bahas malam ini karena mungkin kalau yang melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan faktornya cuma dua. Yang pertama ada meledek, yang pertama tidak tahu, kemungkinan dia tidak tahu. Yang kedua ada mengagel, tidak hati akal, agak tinggi. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok kalau orang yang lain nanti nonton atau tidak nanti itu antara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajariku, yang mendidikku langsung Allah Subhanahu wa taala, tidak katib yang lain. Tidak katib, yang didik siapa? Allah langsung. Kalau kita siapa yang didik? Dulu butuh, dulu tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah ketemu guru-guru kita diajarkan tahu kita jalan yang baik. Tapi Nabi SAW yang mendidik langsung Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita bahas karena mungkin dari
hikmah, mungkin ada orang yang melecehkan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk kita umat Islam Muslim untuk memperdalam lagi cakap sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi itu apa baik, kenapa orang terbaca mencela, apa baik yang kurang dari Nabi. Bakal kita tahu kalau kita belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Apapun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katik celanya, sampai orang yang nak menghina pun bakal terhina dewe kaget. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah, sikap yang kita bahas tentang akhlak budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kita meloi daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti. Ikuti siapa? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada langkah beliau, daripada apa yang diwajibkan oleh beliau, apa yang diirsyadat daripada panduan yang telah beliau berikan, atau sifat keseharian beliau, apapun kita lihat untuk ittiba, kita ikuti, maka akan mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak galak melangkah, kita tidak galak bersifat, kita tidak galak melangkah apa yang dilangkahi Nabi SAW, bagaimana tindak tanduk beliau, berarti kita menjauh daripada cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat beliau, terkenal beliau adalah ifah. Beliau selalu mendahulukan yang lain daripada kepentingan dari diri beliau. Ini dalam urusan duniawi. Kalau duniawi, beliau selalu mendahulukan yang lain. Pernah cerita ketika beliau hijrah ke kota Madinah, stop di rumahnya Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad ini punya kambing siko. Ini kan apa? Abi Umar ini terkenal dengan kambing. Jadi kita bawa ke situ kambing. Jadi Ummi Ma'bad ini tidak punya kambing kecuali siko. Siko pula kurus, tidak baca apa keluar susu, masih kelawar. Kambing masih. Akhirnya pada mukjizat Nabi SAW, beliau usap kambing tersebut langsung keluar susu. Apa yang beliau lakukan? Beliau perah susu tersebut. Apa yang beliau lakukan? Menunjuk Sayyidina Abu Bakar dulu. Ini sifat Nabi SAW. Kamu tidak makan dulu. Ini sifat para pemimpin. Kalau insya Allah kita jadi pemimpin, kalau insya Allah minimal jadi pemimpin rumah tangga. Kalau sudah punya sifat kita peduli yang lain daripada kepentingan diri sendiri, ini sudah mencerminkan kita punya mental pemimpin. Kalau sudah ada katik iftar tadi, nah inilah kita takut kita kalau jadi pemimpin makan dulu, mbak dulu baru sisanya terbuang. Ini dah Nabi SAW pernah beliau untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ditunjuk sama yang lain, ditunjuk minum. Terakhir Nabi SAW baru meminum daripada susu air kambing tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sifat kepemimpinan telah mendahulukan orang lain di dalam segi duniawi. Apakah sampai di situ? Nah, diriwayatkan Nabi SAW mempunyai sifat izah, tapi beliau peduli kepentingan orang lain, umatnya daripada beliau sampai di akhirat. Pernah diceritakan salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami kalau di akhirat kami nak ketemu sama engkau, di mana ya Rasulullah?" Kepedulian sahabat sampai tidak ada pisah dengan Nabi SAW. Tetapi kalau kalian ingin bertemu dengan kaget di akhirat, di 3 tempat. Di mana? Yang bertemu di mizan, di tempat timbangan amal. Aku di situ. Kalau engkau tidak temui aku di situ, indah sirat, aku di siratal mustaqim. Kalau engkau tidak temui aku di situ, aku indal haud, di telaga. Ini Nabi SAW, inilah ukhti fi hadhil mawaqid as-salatah. Nabi SAW tidak pernah tinggalkan tempat 3 ini. Antara setelah bolak-balik. Artinya bolak-balik. Demi siapa itu? Demi kita. Kalau misalnya Nabi SAW tidak punya sifat kita, tidak punya sifat mendahulukan kepentingan yang lain, dia masuk surga dulu. Tidak katik yang pacak masuk surga kecuali Nabi SAW mukanya. Dipersilahkan masuk satu persatu. Nabi SAW terakhir masuk. Kenapa beliau keliling sirat, haud, mizan, keliling untuk siapa? Untuk itu, untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Tunjukkan Nabi SAW, jangankan di dunia, dia sampai di akhirat beliau mikirkan itu. Beliau selalu bercapek-capek keliling-keliling untuk itu. Sekarang kita bayangkan,
kita pikirkan, pernah nggak kita capek untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita mengorbankan sesuatu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, pernah kita korbankan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korbankan galau-galau sampai waktunya, kenikmatannya sampai di akhir untuk kita. Insya Allah kita galau-galau mendapatkan keberkahan daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menteladani daripada satu persatu daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita mendapatkan muhabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, cinta daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita galau-galau balik ke rumah dapat cinta Allah, cinta daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak dari salam. Ya, makan dulu. Makan lemak kita beda baca majlis biasa. Cuma satu paling pimpinan. Nah, ini maulidnya ini insyaallah lemak gitu. Insyaallah jadi jawab di sana dikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustaz Galo-Galonya, Ustaz Galo saya sebutin, Ustaz Galo-Galonya kita doakan mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat. Insya Allah khususnya kita doakan Sohibul Bed yang ngatur ke acara tambah kayu. Kalau miskin tak kati majlis. Doakan dulu tambah kayu, tambah sukses, sapinya banyak, kambingnya banyak, galau-galaunya banyak, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tidak lamu-lamu. Kalau lamu-lamu tidak lemah. Paling lemah itu ceramah sedikit. Ya. Itu dia. Nak nyebut bukan amplop besar, isinya besar. Mak, kalau dewek, kamar. Kami si baru ni. Ada undangan tempat rumah, kita masuk kami selalu baru. Dia tengok gamis bagus ini. Berarti amplopnya harus boleh besar, boleh amplop besar. Amplop ini pegang apa gitu baik. Iya kan eh? Jadi dah ada sikok cerita baik. Ada sikok sahabat. Ini sahabat yang namanya Julaibib. Julaibib ini uangnya hitam legam miskin. Hitam legam miskin. Hitam legam miskin. Lemak kalau hitam legam kayu masih lembek. Ya. Kita belajar miskin siapa yang galak? Kamu lagi tak galak, kawan dia. Paling lemah itu berkawan kalau berjalan itu paling lemah berkawan dan berlewat sama orang kayu. Yang begitu paling lemah. Kita tak bakal keluar dia lah. Apalagi kalau jalan sama api rumah, woi main lemah ya. Iya, kalau pergi pandalan, belinya ini, paling selepas makan pas balik basicnya beksian. Tapi insya Allah ini Julaibib. Walaupun dia miskin jelek, sahabat tidak kenal sama dia, bahkan tidak dekat sama dia, tapi di Julaibib paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Julaibib ini juga paling dinanti ke bidadari di surga tunggu kita siapa yang nunggu? Ada malaikat balik tunggu kamu. Julaibib ini ditunggu bidadari, oi. Bidadari itu di surga dengan head dan keluar darah. Nak kamu kancak bisa je lagi. Ya, jadi pilih luar biasa. Bidadari, 1000 bidadari nunggu dia. Subhanallah. Sampai apa? Julaibib ini putus asa. Dia. Kenapa? Setiap ngelamar betina ditolak. Ngelamar betina, dia jelek miskin. Kecuali kalau jelek kaya masih banyak uang. Jelek tapi punya sawit berhektar-hektar luar biasa. Masih banyak orang galak sama dia. Tapi apa? Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ngawal ke Julaibib. Ketika ketemu sama Julaibib, Julaibib anak kawin. Julaibib dia nyawab dengan jawaban yang apa namanya putus asa. Ya Rasulullah, siapa yang galak sama aku? Siapa yang galak? Tidak galak. Aku betina aku lama. Tidak galak. Jadi aku tidak galak lagi yang lama betina. Sudah kata Rasulullah. Ketemu oleh sampai 3 kali tahu oleh Nabi Julaibib, kau galak tak kawin? Ditawar ke 3 kali oleh Rasulullah SAW. Galak tak kawin? Ya galak. Ini Rasulullah. Kecuali kalau ente ditawar oleh Habib Umar, nak kawin, kamu dewek kawin. Ini Nabi Muhammad SAW.
Yang namanya Julaibib yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah cinta sama Julaibib, dan Julaibib ini dinanti bidadari di surga. Subhanallah. Udah. Kata Julaibib, ya udah Rasulullah kalau kita udah. Akhirnya digawaklah oleh Rasulullah SAW Julaibib ke tempat betina yang paling cantik di kampung itu. Yang paling cantik dan yang paling kayu. Masya Allah, yang paling cantik dan yang paling kayu. Siapa tidak ada betina cantik dan cantik kayu? Kalah dalam itu. Makan hidup di rumah. Ada. Hartanya banyak, kontrakan banyak, sawahnya makan hidup luar biasa banyak itu. Gimana? Tapi ya tinggal kamu. Akhirnya sudah Rasulullah nutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ini dibuka oleh bapaknya. Senang. Ya, Rasulullah datang senang dong. Oh senang. Oh sahabat kalau datang Nabi Muhammad senang. Kali kalau kita kalau datang ngomong setiap hari pening dia. Habis itu deh, sampai bilang. Apa yang sampai tidak kena pening setiap hari ngumpul Mario kopi susu. Sampai buka mau nih. Oh, setiap Jumat aja mau makan. Nah, laku nih. Kalau sekali kan saya tidak lagi. Ini setiap Jumat aja mau makan. Setiap malam duduk tempat minum kopi susu. Yang datang tidak aktif rasa bawa kue yang mau makan. Jadi walhasil itu kemuliaan. Kamu punya guru ini apa? Coba Habib Syafiq Sasira. Apalagi Sasira. Jangan nama beliau apa nih mak? Wah luar biasa. Beliau kan di WTS, anak tuh ATM. Nak makan baik lagi ngepaling nama. Nama kamu kalau nak jalan cari doang yang nama. Jadi assalamualaikum salam. Terhitung tahu semua. Kata Nabi Muhammad, aku nak kamu anak kamu. Senang. Rasulullah nak lama dia. Tapi kata Nabi bukan buat aku, buat dia. Buat Julaibib langsung terkejut bapaknya. Julaibib tadi ketika Rasulullah ngomong aku nak lama senang Rasulullah. Tapi Rasulullah bukan buat aku, buat Julaibib. Wah langsung. Jangan ini, akhirnya ngomong langsung bininya. Oh itu Julaibib. Oh bini lebih keras lagi. Lebih kalau ngomongnya ayo, beda. Tino, namanya Tina itu kalau sudah ngoceh kan aku yang 20 tahun lagi disebut ini masih obat sih kok makan obat hidup selesai. Adik-adik sudah akhirnya ngomong, oh dari semangat lemak Julaibib miskin Julaibib satu anak itu cantik itu banyak beda mungkin tidak sederajat. Akhirnya aku anak itu harus aku itu Rasulullah. Mawak Julaibib nak ngamal kamu Julaibib untuk kau Rasul nak ngamal Julaibib untuk kau. Apa kata anaknya? Sehingga kita usah kayak panjang itu panjang kayak kita punya Nabi Ibrahim. Ibrahim ini hebat kan? Susah manggil beliau ini. Wah susah. Ini alhamdulillah datang Nabi Ibrahim maklum. Wah luar biasa bang. Paling tidak anak ini amplop 200 sampai 200. Ibrahim juta. Jauh kasih ini. Kasih. Ngomong langsung kalau yang bagi mobil kita. Siapa? Sampai mal. Tenang. Kecil itu, tidak usah pikir, ya. Paling tidak selesaikan dengan ini. Jadi sudah. Akhirnya kata anak wahid, aku galak sama Julaibib kata anak. Aku galak. Kenapa? Oh yang ngawak Julaibib yang nama Nabi Muhammad. Kalau kita nolak, kalau bapak ibu nolak perintah Nabi Muhammad, maka bapak ibu kakek siapa yang akan nolong kau? Rasulullah yang nolong itu. Jadi sebenarnya Nabi Al-Midri, orang yang menghina Rasulullah itu tidak ilmu. Oh yang kita bakal minta langsung Nabi Muhammad ya, Rasulullah wal habibul ladzi turja syafa Rasulullah bukannya orang lain. Maka dari itu sudah kawin kawin lah senang Julaibib senang ini pak berapa betina dia lamar tidak ini dah cantik pula kaya pula senang luar biasa singkat cerita malam bertamu jangan geus kamu lain malam bertamu sahabat sama cak kita. Ya kalau kita sholat kita ya malam pertama sholat tidak ibu manggil lagi cak tapi aku Julaibib ketika malam pertama nyentuh kita malam pertama koyak kalau ini akhirnya nyentuh dipanggil pelang jihad yang akhirnya sudah ngomong lah sama bini Rasulullah ngajak tulis pelang kata bini nyentuh belum melok pelang dalam pelang mati syahid mati ditunggu ya lagi
Si dia lagi nunggu di surga. Nah kita tidak tahu siapa yang nunggu itu kira-kira. Nah itu soalnya insya Allah. Mudah-mudahan ini kenapa kita hadir maulid pada malam ini supaya kita cinta sama Rasulullah, tapi tak mau caranya Nabi Muhammad cinta sama kita. Itu yang harus kita perhatikan. Kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin kita isi waktu kita, hari-hari kita untuk apa? Untuk supaya Nabi Muhammad kenal sama kita. Maka dari itu kalau nama-nama kita ini ada dalam hati Rasul, satu titik sedikit biar nama kita di Rasul. Selama kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan berkat maulid pada malam hari ini Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat insya Allah. Yang sudah ulangan insya Allah nilainya bagus. Berkat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tadi nyawanya salah mudah-mudahan dibubat matamu itu jadi ini. Insyaallah berkat oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita doakan guru-guru kita Sahibul Majid Al-Muhtajirah Ustaz Sirajuddin Habib Syafi'i khususnya Sahibul Mahidus. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kumpulkan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sampaikan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kelompok orang Islam yang tak wajib jawab salam. Pertama peka. Di peka kalau ngomongin duit nyambung. Yang kedua, tidak wajib juga imbat salam itu bom bisu. Yang ketiga, tidak wajib juga imbat salam itu bom hilo. Bom hilo jangan jawab salam semayang lagi tak wajib. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami khulqillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadarin wal kiram wal asatidil fudala wal hadirin rahimakumullah. Di hadapan kita banyak para tuan-tuan guru, para habaib. Insyaallah hadirnya mereka menjadikan asbab keberkahan buat kita semua. Wabil khusus Sahibul Bait Habib Umar Al-Idrus beserta keluarga besar, apa yang diniatkan, apa yang diminta dan didoakan oleh beliau, semuanya dimustajabkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar karena ceramah lama-lama kurang bagus, mengakibatkan kaki kesemutan, kepala pusing, mata ngantuk, perut lapar, sok dingin. Belum lagi tenggorokan kering, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Jadi tidak perlu ceramah panjang lebar, kurang bagus, bikin hati lesu, mata sayu, otak buntu, karena sering ketipu dengan janji-janji palsu. Apalagi Sogiani jalan ke sebelah dulu, jangan coba-coba 10 dulu, gak percaya-tanya sama Ustaz Ali Sebu. Macet tuh luar biasa. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini istikhraj. Ini namanya istikhraj. Emang perlu ekspresi. Istikhraj ini ekspresi kecintaan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam kasih ekspresi fahtazal arsh taraban wastimsyara. Wa hina qaruba awan wad'i hadzal habib ala nabi samawati al-arduna wa man fihinna bitarahim. Semua dari kitab-kitab maulid mereka semua, karangan para ulama kita menceritakan tentang ekspresi kegembiraan alam semesta menyambut sosok manusia yang paling istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama malam ini juga kita kumpul yang datang dari berbagai macam tempat, dikumpulkan oleh Al Habib Umar Al-Idrus di rumahnya di bawah naungan Majelis Manhajur Ridha yang dipimpin oleh Al Habib Syafiq dengan Ustaz Sirajuddin beserta para asatidz yang lainnya. Bukti ekspresi kecintaan kita sama Nabi, maka insya Allah seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, Rabbi balirna bidahi fi jiwari ila makan. Ya Allah, sampaikanlah juga kami nanti di akhirat kumpul bareng sama Nabi Muhammad. Amin. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi
dalam ungkapannya, wala in baraza fi syahadati akhirat lakana wujudu ruhika gedhan. Nabi Muhammad datang belakangan, tapi tentang ruhaninya, tentang nama Nabi SAW sudah duluan disebutkan dari kitab-kitab terdahulu. Disebutkan dalam sejarah Imam Syuuti, beliau menceritakan bahwasannya ada para rohib, para pendeta ketika terjadi satu bencana, ya agak serius sedikit ya, tadi sudah gitu pengasan tadi ya, ketawa-ketawa tadi hidupin suasana ya. Jadi Masya Allah Habib Agil sakit giginya udah kayak gitu ya. Insya Allah bakal mulai sakit giginya Habib Agil sembuh, amin. Al-Imam Syuuti, Al-Imam Nawawi ya. Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau itu pernah mengatakan ketika seseorang lagi duduk di satu keramaian, maka di situ ada yang teriak, ya, ada yang teriak, suruh ala Nabi, suruh ala Muhammad. Maka Imam Nawawi mengatakan, maka orang tersebut telah mendapatkan pahala sunnah dan orang tersebut mendapatkan pahala dari setiap orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sebelah yang itu, suruh ala Nabi. Sebelah yang itu, simpatin itu insya Allah boleh. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang fenomena-fenomena zaman sekarang macam-macam, ya, macam-macam. Kita tidak usah sebutkan namanya, karena cara pemandangan mereka dengan memandangnya kita beda. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, atau abu-abu yang ada zaman sekarang, ya. Ya. Ini nama-nama yang munafik ini jangan disebutkan di majlis ini, rusak ya, kotor majlis gitu ya. Ini Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Lahab atau Abu Dajjal yang lainnya ini, ya. Mereka memandang Nabi seperti Allah firmankan di Al-Quran sama Nabi Muhammad, wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Wahai Nabi Muhammad, kau lihat itu mereka. Mereka itu melihat engkau, fisik beliau dilihat, suara beliau dilihat, ya. Orang kafir Quraisy dulu melihat wajah Nabi, memandang Nabi, mendengar suara Nabi, wahum la yubsirun. Tapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan yang ada sama Nabi Muhammad. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika memandang Nabi dengan ta'zim, dengan hati, dengan kemuliaan, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mendapat keistimewaan wasilah Nabi kita Muhammad. Memang ada ungkapan dari Nabi SAW, la tubatiluni Ali bin Mattah. Jangan kau banding-bandingkan aku, kata Nabi Muhammad, dengan Nabi Yunus bin Mattah. Atau di Al-Quran Allah sebutkan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ini kalau nak dijawab panjangan. Al-Imam Syuuti beliau mengatakan dari hadis tadi dengan ayat tadi bisa aku berikan 18 jawaban. Ini kalau 18 jawaban Anda jawab malam ini ke buku, bukan mutung lagi sok dulu. Ya. Masih ya orang. Apalagi yang di belakang itu ngakul ngobat. Nyedek boleh. Allah